Nah, di sini kalau kita flashback kembali bahwa berpikir ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, terutama kalau kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka kita akan bisa berpikir dengan jelas, terus teratur, terus efektif juga. Karena meskipun kita bisa berpikir namun tidak menggunakan cara-cara misalnya pengetahuan yang sudah dia dapat, maka itu akan sama saja teman-teman ya. Kita memiliki pengetahuan yang digunakan di dalam sebuah, misalnya di dalam sebuah menyampaikan pendapat, ataupun digunakan dalam menyampaikan sebuah aspirasi ya, memberikan sebuah aspirasi yang mana dari pendapat yang sudah ini menjadikan sumbangsi. Karena kalau kita misalnya ada di sebuah forum ini, kita hanya diam ya. Kita hanya diam sebagai penikmat. Maka keberadaan kita ini seakan ada namun tiada. Hanya misalnya kalau ada bentuk checklist absennya, kita hanya terlihat di absen. Namun sumbangsi kita ini tidak ada. Maka kenapa aku berpikir maka aku ada ini masih relevan apabila digunakan dalam suasana ataupun sekarang ini. Karena tidak luput dari beberapa yang sudah saya lihat. Misalnya ada sebuah pertemuan, ada sebuah perkumpulan ataupun apapun itu, kalau hanya kita sebagai penikmat ataupun pendengar, itu maka tidak akan ada hal yang kita berikan kepada misalnya tempat tersebut ataupun apalah di situ ya, misalnya perkumpulan ini pada perkumpulan tersebut ya. Karena di semua aspek ini, kalau kita sudah berpikir, terutama berpikir secara sistematis, misalnya cara berpikirnya bagaimana, cara menganalisis sesuatu itu bagaimana, kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita akan melaksanakan sebuah misalnya kebijakan atau melaksanakan sebuah pelaksanaan ini tidak keluar ataupun sudah bisa kita reng-reng ataupun sudah kita bisa tentukan ya. Jadi misalnya di sini kita akan melaksanakan ini, maka apa yang harus kita butuhkan di situ, dan juga pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ini. Maka apa yang harus kita butuhkan di situ? Maka itu kan sebenarnya perlu sumbangsi pemikiran sebenarnya. Tidak hanya kita ikuti alurnya saja. Kita tidak memberikan sumbangsi. Itu kan ibaratnya sama saja teman-teman ya. Ada namun seakan tiada. Maka perlunya kita memberikan sumbangsi sehingga keberadaan kita ini ada sebenarnya. Namun kadangkala kita ini menyampaikan sebuah aspirasi itu kadang masih maju mundur, malu dan lain sebagainya. Karena kebiasaan untuk berbicara, kebiasaan untuk berpendapat di depan umum itu perlu latihan ya. Tidak semata-mata langsung share bisa langsung langsung bisa. Itu perlu latihan yang memang itu dilatih. Kalau kita mau, itu bisa dilatih teman-teman ya. Malu itu mungkin ada lah malu. Orang ini malu, misalnya malu. Karena malu ini di samping faktornya satu, dia tidak punya tidak punya pemikiran atau tidak punya ilmunya, sehingga dia di dalam mau menyampaikan ini nanti kalau saya sampaikan takut salah, terus kalau saya sampaikan saya juga deg-deg, takut, gemetar dan lain sebagainya. Itu faktor yang mungkin kita ini tidak bisa menyampaikan sebuah pendapat, sehingga keberadaan kita nantinya, keberadaan atau eksistensi dari kita ini tidak terlihat. Makanya kedepannya ini perlu kita kembangkan lagi bagaimana cara kita agar bisa berbicara atau menyampaikan pendapat di depan umum sesuai dengan teorinya dari Descartes tersebut.
aku berpikir, maka aku ada. Jadi adanya kita ini karena memang kita mengadakan. Jadi kita yang sendiri yang tidak, ya karena mungkin ada faktor X, misalnya ada teman dekat kita yang memang menjadi figur, nah dia ditempatkan. Namun kalau figur ini juga tidak memiliki kompeten, misalnya tidak bisa memberikan kebijakan yang jelas, tidak bisa berbicara dengan terutama dengan efektif, dan juga di dalam sebuah, terutama misalnya menjadikan sebuah wakil ataupun apa di dalam sebuah organisasi, misalnya seperti itu ya, pemilihan. Namun kita kalau tidak kompeten, hanya sebagai penikmat saja. Makanya kalau saya berpesan, jadi berpikir ini sangkut pautannya ini dengan membaca. Karena membaca, kita mendapatkan beberapa informasi yang mana bisa kita gunakan di dalam mengolah kosakata kita. Kosakata kita ini memang terbatas kalau kita hanya misalnya membaca beberapa buku, membaca bisa buku, artikel, dan lain sebagainya, itu banyak sumber-sumber yang lain. Namun kalau kosakata di dalam pikiran kita atau otak kita ini sudah banyak, maka tidak akan mungkin kalau kita sudah berbicara, kita kehabisan. Contoh kata misalnya ada di dalam orang yang berpendapat, kata-kata yang sering diulang seperti apa namanya, atau apa lagi ya, yaitu pokoknya kata-kata yang sering diulang. Karena kenapa dia sering mengulang kata-kata tersebut? Ya karena dia itu kosakata dalam pembendaharaan kata itu kurang. Makanya perlu membaca sehingga pembendaharaan kata kita ini tidak terbatas. Makanya kembali lagi yang pertama, kalau kita mau berpikir bagaimana caranya kita ini bisa eksis, bagaimana caranya kita ini, keberadaan kita ini adanya ini memang benar-benar ada. Bukan ada yang lain ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan teruskan di video-video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di kolom komentar. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.